Perkenalkan, nama saya Febrian Alson. Di sini saya akan mempresentasikan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau yang disebut juga PLT-PH. Latar belakang, semakin maju perkembangan zaman, maka semakin banyak pula para pengguna energi listrik. Energi listrik yang bersumber dari fosil, yang mana fosil tersebut lambat laun waktu berjalan akan habis jika sering digunakan dan terus bergantung pada energi yang bersumber dari fosil tersebut. Untuk itu diperlukannya pembangkit listrik yang ramah lingkungan dengan sumber daya yang dapat digunakan berulang-ulang dan tidak akan pernah habis. Salah satunya adalah air. Pemerintah Indonesia telah berusaha menyediakan listrik bagi rakyat melalui pembangkit listrik negara atau yang disebut juga PLN. Hampir seluruh rumah di Indonesia telah dialiri tenaga listrik. Berbagai macam cara telah dilakukan untuk menciptakan energi listrik, diantaranya pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan masih banyak sumber energi yang lain. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro saat ini menjadi salah satu pilihan dalam memanfaatkan sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan listrik, khususnya di pedesaan yang memiliki potensi energi air. Untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro, manfaat utama pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah bahwa ia memiliki biaya per kilowatt yang lebih rendah dibandingkan dengan tenaga surya atau angin. Jadi, sistem mikrohidro sangat dianjurkan di tempat-tempat dengan aliran air yang laju. Saat ini, pembangkit listrik tenaga air lebih banyak diminati oleh masyarakat karena mudah ditemukan dan tidak akan habis. Pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit energi yang ramah lingkungan dan ekonomis. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah teknologi untuk memanfaatkan debit air yang ada di sekitar kita untuk diubah menjadi energi listrik. Caranya dengan memanfaatkan debit air untuk menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi mekanik. Selanjutnya, energi mekanik ini menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Instalasi PLTH tidak sulit, hanya ada beberapa syarat fisik yang diperlukan unit membangun PLTH, yaitu PLTH harus dibangun di daerah yang memiliki ketersediaan air yang konstan dalam ukuran debit tertentu. Ukuran debit air akan menentukan besarnya energi yang mampu dihasilkan. Lalu, rangkaian PLTH membutuhkan turbin untuk memutar kumparan dinamo listrik. Dinamo untuk mengubah energi yang dihasilkan oleh putaran turbin menjadi listrik, dan jaringan listrik untuk menyalurkan listrik dari instalasi PLTH ke pengguna. Sumber daya alam di Indonesia sangat memungkinkan untuk dikembangkan energi baru terbarukan, di mana pada zaman saat ini masih ada masyarakat yang belum memanfaatkan daerahnya yang mempunyai curah hujan yang cukup dan aliran sungai memadai untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini sangat efisien dan cocok untuk daerah yang memiliki curah hujan yang cukup dan aliran sungai yang memadai untuk pembangkit listrik. Energi listrik yang dihasilkan dapat membantu kehidupan masyarakat tersebut. Turbin propeller merupakan turbin frekasi aliran aksial. Turbin ini tersusun dari propeller. Seperti pada perahu, propeller tersebut biasanya mempunyai 3 hingga 6 sudu. Karakteristik turbin propeller. Turbin ini tersusun dari propeller seperti pada perahu. 2. Propeller tersebut biasanya mempunyai 3 hingga 6 sudu. Kelebihan teknologi pesaing yang ada. Kisaran operasi pada turbin propeller meliputi debit antara 20-10 liter per detik, serta head antara 1-20 meter. Turbin propeller dapat beroperasi pada berbagai debit dibandingkan dengan jenis turbin lainnya. Dengan adanya kisaran operasi yang luas, maka turbin propeller memungkinkan untuk dipakai pada berbagai PLMTH yang debit headnya berbeda.
kelemahan teknologi pesaing yang ada. Karena aliran air berasal dari atas, maka biasanya sehingga memerlukan efisiensi yang lebih banyak, efisiensi yang lebih rendah, pengaturan secara load control. Rencana teknologi mesin atau alat yang dikembangkan dari pesaing. 1. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan turbin ini akan dikembangkan lebih baik lagi agar lebih ramah lingkungan. Turbin sebagai pembangkit listrik sekaligus memompa air untuk menuju yang daratan yang lebih tinggi. Metode perancangan yang digunakan sebagai berikut. Perancangan proyek dan penjelasan tugas. Tugas fase ini adalah menyusun spesifikasi produk yang mempunyai fungsi dan karakteristik tertentu yang memenuhi kebutuhan konsumen. Produk dengan fungsi khusus dan karakteristik tertentu tersebut merupakan hasil pengolahan data survei bagi pemasaran atau atas permintaan segmen konsumen. Perancangan bentuk embodiment design. Dari diagram aliran cara merancang PAHL dan BITS dapat dilihat bahwa fase perancangan bentuk terdiri dari beberapa langkah yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah langkah-langkah pada fase perancangan konsep produk. Perancangan detail. Perancangan detail merupakan hasil keputusan perancangan berdasarkan tahapan sebelumnya. Keluaran atau hasil akhir dari tahapan ini adalah gambaran rancangan lengkap dan spesifikasi produk untuk pembuatan yang bisa disebut dokumen produk. Diagram fungsi keseluruhan sebagai berikut. Diagram subfungsi sebagai berikut. Daftar referensi sebagai berikut. Sekian dari saya, terima kasih.